Kafka berjalan ke ujung lorong dengan kepalan tangan dan endapan emosi yang membludak. Fazila menatap tembok putih yang menggemakan ucapnya, "Mas, kenapa kamu ngelarang aku buat ketemu anak-anak? Apa karena aku akan membawa Wildan ke Singapura?" Kafka tak mau menengok ke arah Fazila. "Kamu nggak punya hak. 5 tahun lalu aku berjuang buat anak-anakku. Sekarang, kamu mau pisahkan aku sama mereka. Dari dulu kamu selalu nyakitin aku." Kafka lantas menatap wanita bercadar hitam itu. "Kamu tahu kenapa aku merahasiakan ini? 5 tahun yang lalu aku hamil, tapi apa respon kamu? Kamu akan melenyapkan mereka. Ingat itu." Fazila meninggikan suaranya. Kafka masih diam. "Kamu juga yang bikin aku sampai kecelakaan. Aku dengar sendiri kamu yang merencanakan semua itu." Isak Fazila. Kafka melotot karena dia tidak pernah sama sekali merencanakan itu. "Gimana aku nggak takut, hah? Aku dengar sendiri kamu benci dengan kehamilanku. Kalau mereka hidup, kamu akan melenyapkan mereka. Kamu hancurkan harga diri aku di depan banyak orang. Sakit, Mas. Sakit." Kafka mengepalkan tangan. "Saat itu aku membencimu karena pelet dan guna-guna Ratna, tapi sekarang aku rasa membencimu bukan hal yang buruk. Kamu memang bermuka dua." Fazila menghapus air mata. "Terserah kamu mau membenciku, tapi jangan pernah pisahkan aku dari anak-anakku." Kafka menarik napas dalam. "Kamu hanya punya satu pilihan, pergi dari hidupku dan anak-anakku." "Apa maksudmu, Mas? Kamu sudah membocorkan proposal tender baru kita ke perusahaan saingan. Aku punya buktinya. Kamu pengkhianat dan merugikan perusahaan dalam jumlah besar." Apa?" Fazila melotot dengan fitnahan itu. "Pergi sejauh mungkin dari hidup aku dan anak-anakku. Kalau tidak aku akan melaporkanmu ke polisi atas pengkhianatan pada perusahaan." Tegas Kafka. "Innalillahi, ini fitnah, Mas." Tekan Fazila. "Aku tidak pernah melakukan yang seperti kamu tuduhkan. Tapi bukti yang berbicara." Kafka menoleh ke arah lain. "Dan bodohnya aku ditipu lagi olehmu di balik cadar munafikmu. Kamu berhasil untuk balas dendam." Fazila tak kuasa menahan air mata. "Sampai hati kamu ngomong begitu? Aku memang penuh dosa di masa lalu. Aku merahasiakan semua ini karena kamu dulu yang tidak menginginkan anak-anakku. Rekaman itu sudah jelas sekali. Kamu memang ingin balas dendam. Kamu berhasil menggodaku, dan aku bersyukur alhamdulillah tahu sekarang. Cinta itu sudah berubah jadi benci." Cinta. Fazila tak mengerti maksud Kafka. Jelas di dalam permasalahan itu dia adalah korban. Air mata itu Fazila tepis. "Kamu mengancamku tadi bukan? Pergi sejauh mungkin. Jangan ganggu aku dan anak-anakku." Bibir Fazila bergetar mengatakan kalimat selanjutnya, "Aku akan buktikan kalau diriku tidak bersalah. Tolong jaga Wildan dan Zidan. Terutama Wildan. Assalamualaikum." Fazila tak mau melakukan perdebatan yang panjang di rumah sakit itu. Memang berat sekali bagi Fazila difitnah, dijauhkan dari anak-anak yang seperti oksigen untuk hidup, tapi ia tak akan pernah merasa dunia sudah berakhir. Iman yang menguatkan Fazila untuk tetap melanjutkan hidup. Dia punya Allah yang tak bisa tergantikan dengan apapun. "Ya Allah, terima kasih karena memberiku rasa tenang ini." Fazila mendongak ke langit biru saat berada di luar rumah sakit. "Di saat semua orang tidak percaya, aku tahu engkau melihat dan tahu segalanya." Wanita bercadar itu kemana harus melangkah di saat hatinya benar-benar hancur. Dia mencari rumah Allah yang dekat dengan rumah sakit itu. Fazila melakukan salat duha.
berzikir ria dan membaca ayat-ayat yang menenangkan. Ya Allah. Fazila sulit sekali menelan ludah saat menengadahkan tangan. Aku tahu semuanya hanyalah titipan, aku ikhlas jika anak-anakku harus bersama ayahnya, tapi aku tidak ingin mereka mendengar kabar buruk tentangku apalagi karena fitnah itu. Wanita bermata indah itu membasahi bulu-bulunya yang lentik. AC di dalam masjid cukup menyelaraskan rasa sejuk dan kedamaian hati. Hanya bersikap tenanglah yang membuat pikiran tetap jernih. Hingga mampu mencari solusi atas segala permasalahan. Aku sadar apapun yang dimiliki di dunia ini hanyalah titipan, aku sudah mengenal rasa kehilangan itu selama bertahun-tahun yang lalu, tapi istiqomahkan aku di jalanmu hingga ajal menjemputku. Fazila kini sudah mampu berdiri. Melipat mukena. Menyandarkan kepala ke dinding putih masjid. Mengirim pesan pada Dina. Bismillah, aku tidak mau anak-anakku nanti membenciku karena fitnah ini. Aku tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injakku lagi. Fazila mengirimkan pesan pada Dina. Fazila, Assalamualaikum Din, aku difitnah sama perusahaan Kafka. Tolong aku. Dina, apalagi masalahnya kali ini? Fazila, tolong jadi pengecaraku. Aku harus membersihkan namaku. Ini demi anak-anakku. Dina, baiklah, tenang saja. Aku akan menjadi garda terdepan untuk membantumu. Fazila tersenyum hangat. Tiba-tiba pesan baru muncul. Umi, Assalamualaikum, Faz. Abi kamu sakit. Umi harap kamu bisa pulang kampung dulu ya. Ada hal yang Abi ingin katakan padamu. Ya Allah Abi. Fazila nyaris menerjunkan hujan dari matanya lagi. Mungkin aku harus menenangkan diri dengan pulang kampung dulu. Memang berat untuk Fazila meninggalkan anak-anaknya, tapi dia juga ingin berbakti pada orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya lah yang menyelamatkan hidup dia yang dulu hancur lebur. Mengenalkan Fazila dengan indahnya Islam dan membuatnya bisa lebih tenang dalam mendapatkan ujian hidup. Fazila tahu anak-anaknya pasti sedang mencari dia. Dengan ketegaran hati di siang itu, dia datang ke mansion keluarga Kafka. Fazila. Maryam yang baru pulang dari rumah sakit beberapa hari yang lalu jelas syok. Ayo masuk. Ujarnya pada wanita bercadar hitam itu. Ibu dari Kafka itu bisa merasakan aura kesedihan dari mata bengkak Fazila. Ada apa nak? Haura bilang Kafka sudah tahu siapa kamu yang sebenarnya. Maryam menggenggam tangannya. Dia pasti lagi syok, kamu tenang saja, Kafka pasti minta maaf sama kamu. Fazila tahu perkataannya akan menyakiti ibu dari CEO itu, tapi dia harus menjalankan rencananya. Tante. Panggil saja seperti dulu. Panggil Mama. Maryam memeluk Fazila. Sejak kecil Mama sudah sangat menginginkan kamu jadi menantu. Mama nggak ngangka Ratna datang dan banyak membuat salah paham. Fazila meneteskan cairan bening. Dia mengeluarkan kertas dari dalam tote bag hitam. Mama. Fazila juga sayang dengan mantan ibu mertuanya. Kafka melarang aku bertemu dengan anak-anakku. Allahu Akbar, kenapa? Maryam membesarkan matanya. Dia menuduhku membocorkan rahasia perusahaan dengan pihak lawan, tapi aku nggak akan tinggal diam. Mama percaya kamu nggak akan melakukan perbuatan jahat itu. Fazila menyerahkan 2 lembar kertas dan flash disk. Ma, ini adalah semua daftar semua hal yang Wildan dan Zidan sukai dan tidak sukai. Di dalam flash disk ini ada rekaman video. Untuk apa semua ini? Aku akan pulang kampung 3 hari. Aku nggak mau Zidan dan Wildan sedih dan ngerasa kehilangan aku. Dengan video ini mereka pasti akan mengerti. Tolong berikan pada mereka ya. Maryam terisak.
Dia tahu seberapa keras Fazila menjalani hidup selama ini. Tangan Fazila saja masih kasar dan mengelupas karena bekerja jadi buruh cuci. Pasti. Maryam mendekap perempuan tangguh itu lagi. Mama mendukungmu 100%. Kali ini Mama juga ikut marah sama Kafka. Kamu pulanglah dulu, tenangkan diri. Setelah itu kembali ke sini dengan versi terbaikmu. Fazila mengangguk. Orang tua angkatku sedang sakit, doakan kesembuhannya ya Ma. Amin, Mama selalu doakan kamu kuat. Apalagi menghadapi Kafka. Maafkan Kafka ya Faz, dia selalu memakai logika dan berpegang teguh pada bukti. Fazila tersenyum kecut. Dia ikhlas atas apa yang dilakukan Kafka, tapi tidak bisa melupakan apa yang dilakukan pria itu padanya. Sore harinya, Kafka memboyong dua anak kembar ke apartemen mewah. Wildan berada di dalam gendongan tangan kiri. Zidan pula digandeng oleh Kafka. Ayah, kenapa Bunda nggak muncul-muncul ya? Zidan mendongakkan kepala. Apa Bunda lagi main petak umpet? Tapi kan Bunda gak suka main. Wildan juga kangen Bunda. Bunda suka ajarin banyak sholawat. Sekarang kok Bunda gak muncul-muncul? Kafka memang harus pintar-pintar menjawab pertanyaan dua anak kecil itu. Di usia mereka yang menjelang 5 tahun, tentu orang tua harus bisa menjadi madrasah terbaik untuk anak-anaknya. Ada banyak pertanyaan unik dan tak pernah terpikirkan oleh orang dewasa, dilontarkan oleh anak-anak itu. Sayang, kalian istirahat dulu ya. Ayah akan siapkan makanan. Nanti baru kita bicara lagi. Bunda kalian baik-baik saja ya. Kafka tahu dua anak kecil itu tidak pernah lepas dari sang ibu. Kafka masih sakit hati karena Fazila merahasiakan dua anak kembarnya. Ditambah bukti balas dendam dan pengkhianatan yang semakin mempertebal rasa marah itu. Zidan dan Wildan tampak murung. Zidan kok loyo. Wildan yang dibaringkan ke kasur hanya menatap kembarannya. Zidan mendekat. Kangen Bunda. Pengen peluk Bunda. Ia terisak. Bunda gak pernah ninggalin kita. Wildan menghapus air mata saudara kembarnya. Bunda kan selalu pesan sama kita harus saling menjaga dan gak boleh nangis. Karena nangis itu tandanya lemah. Zidan memeluk Wildan. Kafka yang berada di balik pintu itu hampir meneteskan bulir kristal. Hatinya mulai terombang-ambing. Hatinya masih saja menekankan bahwa Fazila adalah wanita hebat yang telah mendidik anak-anaknya. Logika memaksanya untuk percaya pada bukti otentik kejahatan itu. Mama perlu bicara sama kamu. Maryam datang dengan silangan tangan dan tatapan sinis. Mama, Papa, Haura. Kafka menutup pintu kamar anaknya. Tatapan mereka semua begitu bengis. Seakan kawanan singa yang siap mengeroyok mangsa di detik itu juga. Pelak. Maryam menamparkan pipi kanan Kafka. Kali apa lagi yang merasukimu, Kaf? Mama kenapa? Kafka memegang pipinya. Kamu tega sekali memisahkan Fazila dan anak-anaknya. Tegas sang ayah. Dan kakak percaya sama bukti konyol itu. Bisa ajakan Kak Faz difitnah. Kakak jahat tahu nggak? Jadi kalian semua belain dia. Kalau kamu bukan anak mama, udah mama penjarakan kamu, Kaf. Maryam menarik Kafka ke ruang tamu. Pa, jelasin. Papa akan bikin tim audit di kantor. Kasian Fazila dia dikambing hitamkan. Kalau kamu nggak bisa bertanggung jawab sama perusahaan, lebih baik kamu mundur jadi CEO. Pa. Kafka dengan pikiran kacau balaunya itu mengeluarkan alat rekaman suara. Dia itu jahat. Kalian semua harus dengar itu. Maryam malah menghempaskannya. Mama lebih percaya dengan Fazila. Dia sudah benar-benar bertaubat.
Justru kamu yang salah Kaf, terlalu cepat mengambil keputusan dan bikin salah. Apa dia ngadu ke mama? Kafka mengurut keningnya yang pening. Justru dia datang baik-baik. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Maryam mengeluarkan 2 lembar kertas dan mengambil HP. Dia bikin daftar apa saja yang disukai dan tidak disukai anak-anakmu. Maryam mengirim video ke HP Kafka. Fas juga minta ke mama supaya kamu lihatkan video dia ke anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya tenang dan gak sedih saat gak ada dia. Haura yang mewek. Kakak tuh tega banget tahu gak sama Kak Fas. Kak Fas pasti sakit banget, dia beberapa bulan ini melakukan 3 pekerjaan. Pagi kerja kantor, sore ngajar TPA, malam dia kerja laundry. Kafka tercengang. Seharusnya Fazila yang mengatakan itu, tapi malah keluarganya yang bersuara. Terus sekarang kakak ambil anak-anak yang dulu kakak benci. Kamu tega banget sih Kak. Haura memukul-mukul sang kakak. Kafka memandang terus ponselnya. Dia tak tahu apa yang ada di video itu. Aku mau istirahat sekarang. CEO itu kembali ke kamar anak-anaknya yang masih terisak pilu karena tidak bertemu dengan sang ibu. Kalian berdua kangen bunda. Kafka duduk di samping kasur. Zidan mengangguk. Biasanya jam segini bunda pasti bacain kisah Nabi terus ajarin kita bacaan doa baru. Sekarang gak ada. Kafka memeluk Zidan. Kalian mau lihat bunda? Keduanya mengangguk. Kafka membuka video yang dikirimkan sang ibu. Tampak Fazila membuka cadarnya. Mata itu sangat bengkak, tapi tetap anggun. Assalamualaikum sayangnya bunda. Kalian jangan nangis ya. Padahal Fazila yang meneteskan air mata. Kalian jangan malas ibadah kalau nggak ada bunda. Jadi anak yang berbakti. Jangan bikin repot ayah kalian ya. Fazila masih tak sanggup tidak menerjunkan bulir bening dari netranya. Wildan sayang, bunda bangga kamu sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Bunda sayang banget sama kalian berdua. Kalian jangan nangis ya sampai bunda jemput kalian nanti. 2 anak kecil itu meraung. Zidan, apa kata bunda? Jangan nangis. Wildan menghapus air mata kembarannya. Kalau kita nangis, nanti bunda gak mau jemput kita. Zidan mengangguk dan suaranya jadi parau lalu menatap Kafka. Kata bunda kita harus jadi anak yang baik saat sama ayah. Lalu ia memeluknya. Kafka juga ikut termehek-mehek. Hanya saja tak ada suara. CEO itu pikir, Fazila akan menyuruh anak-anaknya untuk membenci dia. Mulianya Fazila malah menganjurkan anak-anaknya untuk berbakti pada ayah kandungnya. Yah, mau ayam goreng. Zidan mengelap air mata dengan tangan. Zidan jadi capek abis nangis. Ayo, ayah buatkan kalian makanan. Sambil berjalan, Kafka membaca tulisan di kertas yang diberikan Fazila. Dia sangat detail menulis tentang anak-anaknya. Kafka yang memasak sendiri ayam goreng rempah dari video yang ada di ponsel. Zidan gak suka tomat bukan? Kafka meletakkan ayam goreng itu ke piring. Ayah hebat, ajib kok bisa tahu sih. Pujian itu melambungkan hati Kafka. Kafka jadi tahu fungsi catatan yang diberikan Fazila. Dia mendapatkan atensi dan dihargai oleh 2 benih yang dulu dibencinya. Kafka kembali mengecup kening dan pipi anak-anaknya. Maafkan kesalahan ayah yang dulu. 2 anak kecil itu hanya nyengir. Duduk manja sambil mengais-ngais ayam goreng itu. Ayah, iya, sebenarnya bunda kemana ya? Zidan mulai lagi bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Apa mungkin bunda ke Mekah ya? Loh kok jadi ke Mekah? Kafka menggelengkan kepala. Soalnya bunda cerita pingin sekali ke sana.
Karena itu rumah Allah. Bunda kan bilang selalu dekat dengan Allah, Zidan juga jadi pingin. Kafka memperhatikan Wildan. Sayang, kamu banyak sekali pantangan dan banyak yang kamu gak suka. Pria itu baru sadar pasti sangat merepotkan sekali jadi Fazila. Fazila harus memutar otak membuat Wildan suka sayur hijau. Padahal anak kecil itu tidak suka dengan sayur itu. Astagfirullah, kenapa aku jadi iba? Tak dapat dipungkiri Kafka tersentuh dengan cara Fazila menanggapi masalah itu. Fazila tiba siang itu di depan pondok pesantren yang menyatu dengan alam. Kehijauan dari pepohonan sekitar benar-benar merindangkan hatinya menghadapi masalah. Anakku. Wanita parubaya itu memeluk Fazila. Umi sudah menunggumu sejak tadi, tapi abimu sedang berbaring di kasur kamar. Apa enggak sebaiknya abi dirawat di rumah sakit saja, Mi? Sudah nak, tapi abi mau dirawat di rumah saja. Fazila sekuat mungkin di depan ibu angkatnya. Kamu yang sabar ya nak. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk hidupmu. Amin, terima kasih doanya Umi. Fazila disambut oleh santri-santri yang rindu dengan Fazila. Kebaikan dari orang-orang di sana mampu memberikan Fazila limpahan rasa syukur. Meski berat ia meninggalkan anak-anaknya bersama Kafka. Abi sudah lama mau ketemu sama kamu. Wanita yang juga bercadar putih itu membawa Fazila ke dalam sebuah rumah. Mas Bilal. Seingat Fazila, pria itu sedang ditugaskan keluar kota. Assalamualaikum, Faz. Bilal menggeserkan kursi yang ada di ruangan bercat putih dengan lukisan kaligrafi indah. Fazila tak nyaman bertemu dengan pria yang berkali-kali dia tolak lamarannya. Fazila. Suara pria renta itu terdengar pelan. Duduklah nak. Fazila duduk di kursi plastik warna hijau toska. Abi sudah minum obat. Abi sudah dengar ceritamu dari Umi. Pria menatap dengan berkaca-kaca. Abi rencananya akan memberikanmu warisan.